Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan merupakan momen di mana bagi diri kita harus menjadikan pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang terupgrade, pribadi yang tentunya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merunut perjalanan yang begitu panjang dari mulai hari pertama sampai hari terakhir, diibaratkan Ramadan sebagai momentum perlombaan. Ramadan ini layaknya harus dipersiapkan dengan matang sehingga apa yang dimulai dan di akhir harus betul-betul sesuai dengan harapan. Kalau kita berbicara terkait dengan konsepsi awal Ramadan, tentunya di mana meluruskan niat, menguatkan hati, dan meneguhkan betul-betul pikiran kita untuk melaksanakan segala sesuatu yang di dalamnya kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Namun terkadang di pertengahan jalan kita akan menghadapi satu tantangan dan rintangan. Dalam tantangan dan rintangan itu dimulailah fase di mana kita akan menghadapi rasa malas, rasa tidak semangat yang berujungnya apakah nanti kita akan ada dalam nuansa akhir yang baik atau justru akhir yang buruk. Mencermati hal demikian, banyak isyarat-isyarat yang Allah berikan melalui ruang-ruang isyarat perjalanan atau aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam Ramadan ini. Tentunya kalau kita merunut awal, Rasulullah SAW selalu memberikan instrumen kepada kita semua agar Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun di ujung, di akhir, melalui isyarat yang disebut dengan konsep menggapai Lailatul Qadar, ini satu isyarat yang meneguhkan bahwasanya awal yang baik harus dibarengi dengan akhir yang baik, terlepas dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Isyarat Lailatul Qadar ini tentunya harus menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua agar betul-betul kita meningkatkan kapasitas ibadah kita dan juga mengurangi berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Ini terlihat dan tergambar kalau dalam satu konsep yang disebut dengan konsep munasabah. Ada satu konsep yang tentunya harus menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua. Tatkala ada yang disebut dengan tartibu suwar atau susunan secara mushaf Al-Quran, Quran surat Al-Qad yang terdapat di dalamnya berisi terkait dengan Lailatul Qadar, itu ada atau berada di posisi setelah Quran surat Al-Alaq. Yang menariknya kalau kita cermati isi dari surat Al-Quran surat Al-Qad ini menunjukkan bahwasanya secara detail Allah memberikan penjelasan bagaimana apa Lailatul Qadar itu secara gamblang, bahkan iming-iming dan juga pahala yang diberikan, yang disebut dengan konsep malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini menegaskan bahwa kita semua harus menggapai hal demikian. Apalagi dengan isyarat-isyarat hadis Rasulullah SAW yang tergambar di beberapa hadis itu banyak sekali. Namun yang ingin dicermati pada kesempatan kali ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan secara tartib mushaf yang namanya Quran surat Al-Qad ini terletak setelah atau sebelumnya itu adalah Quran surat Al-Alaq. Ada satu hal yang menarik dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala melalui akhir ayat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq. Konsep Quran surat Al-Alaq yang terakhir itu ada ungkapan wasjud waqtarib. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwasanya bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu fenomena yang tentunya harus menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua. Fenomena yang hari ini terjadi, terkadang di akhir itu kita makin melempem. Di akhir itu kadang kita tidak ada rasa semangat. Di akhir itu ada rasa kejenuhan. Padahal momentum akhir itu adalah momentum yang menjadikan penentu bagi diri kita semua.
Wasjud waqtarib ini juga salah satu indikator yang sangat unik. Kenapa bukan ungkapannya waqtarib wasjud, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dengan ungkapan wasjud waqtarib, sujud terlebih dahulu maka dekatlah kepada Allah. Sehingga dalam beberapa pandangan ulama tafsir disebutkan bahwasanya wasjud waqtarib ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka salah satu di antara caranya adalah memperbanyak sujud kepada Allah. Terkadang kita lupa apa yang diperjuangkan di awal, merasa cukup di pertengahan dan di akhir sehingga menjadi biasa-biasa saja. Padahal ketika lebih memperbanyak sujud, lebih memperbanyak ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, ini akan menguatkan diri kita. Isyarat Allah ini mempertegas, marilah kita di momentum akhir Ramadan ini harus senantiasa lebih mendekatkan diri dengan cara memperbanyak sujud, memperbanyak salat, memperbanyak tadarus, memperbanyak ruang-ruang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kategori akhir Ramadan ini bukan menjadi kategori orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan hikmah terbaik dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan isyarat Allah melalui Quran surat Al-Qad, yang mana kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Alaq di akhir ayatnya, wasjud waqtarib, harus menjadi bahan perenungan bagi kita. Sudahkah hari ini di akhir momentum Ramadan ini kita lebih dekat kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah, atau malah sebaliknya? Kita hari ini dalam nuansa lebih dekat terhadap dunia, mempersoalkan urusan-urusan dunia sehingga kita lupa akan urusan akhirat. Mudah-mudahan kultum hari ini menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua, terkhusus kepada saya yang menyampaikan dan umumnya bagi pemirsa yang menyaksikan dalam ruang ini kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.